Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kemarin sudah melihat videonya hanya sekilas. Sekarang kita akan memperdalamnya. Nah, untuk apa kita mempelajari materi ini? Tentunya jika kita ditanya tentang nilai sin 120, sin misalnya 270 atau sin 300, sin 780, sin 1000 sekian, kita bisa menjawabnya dengan benar. Seperti halnya misalnya sin 135, cos 225, cos 270 dan sebagainya. Ini bisa akan mudah. Yang mana sebelumnya kita hanya tahu bagaimana nilai sin dari 0 sampai 90. Sekarang kita bisa menjawab sampai ribuan angka nilai sin, cos dan tangen, maupun koseken, seken maupun kotangen. Tapi dengan syarat kita harus terlebih dahulu sudah hafal nilai-nilai sudut trigonometri yang nilainya dari 0 sampai 90. Nanti Anda harus menjawab 10 pertanyaan ini mulai dari sin 135. Jawab pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan materinya. Pertama yang di kuadran 1. Kuadran 1 sudutnya mulai dari 0 sampai 90. Oke. Kemudian di kuadran kedua, sudutnya itu dari 90 sampai 180. Ini kemudian kuadran ketiga, dari sudut 180 sampai 270. Kuadran keempat 270 sampai 360. Jadi arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi konsepnya harus tahu. Nah, jadi untuk kuadran 1 ini, dan ini polanya akan sama keempat kuadrannya. Untuk mencari sudutnya ada dua cara, yaitu 0 ditambah alfa atau bisa juga 90 dikurang alfa. Nanti polanya akan berlaku untuk semua kuadran ini. Yang pertama kita tahu bahwa sin 0 tambah alfa akan menjadi sin alfa. Ini akan mudah. Nanti Bapak bilang ini yang bold ini sebagai yang utamanya. Ini cara yang kedua. Dan berguna kok untuk kedua tipe ini. Bedanya nanti jika di sini sin, di sini sin. Kalau kita pakai 90 kurang alfa, jika di sini sin maka di sini akan menjadi cos. Nah, enak lebih mudah. 0 tambah alfa ini kita pakai karena jika di sini sin maka di sini sin. Kalau cos di sini cos. Seperti ini. Jika di sini cos maka di sini cos. Juga tangen seperti itu. Kotangen, seken dan koseken. Ingat kotangen itu adalah lawan dari tangen. Seken lawan dari cos, koseken lawan dari sin. Oke. Nah, inilah. Jika kita pakai 0 tambah alfa, Bapak boldkan ini untuk menunjukkan inilah cara utama yang biasa Bapak pakai. Nah, kalau kita pakai 90 kurang alfa, maka kita sin 90 kurang alfa itu akan menjadi cos. Jika di sini sin, maka di sini menjadi cos. Sama halnya dengan ini. Jika di sini cos, maka ini menjadi sin. Kemudian jika di sini tangen, maka ini menjadi kotangen. Di sini juga jika ini menjadi kotangen, maka ini menjadi tangen. Di sini seken, maka ini menjadi koseken. Di sini koseken, maka di sini seken. Makanya Bapak membuatnya ini istilahnya yang utama, biar kita tidak terbalik-balik. Jika di sini sin, maka di sini sin. Jika di sini cos, maka di sini cos. Kalau kita pakai yang ini, di sini cos, di sini sin, maka di sini menjadi cos. Pokoknya berlawanan. Nah, tapi tetap kok ada penggunaannya. Untuk kedua cara ini hanya kita harus tahu bagaimana nilai-nilai trigonometri ini. Polanya akan seperti ini. Dan di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Jadi nanti ada kiatnya dalam menghafal ini. Kiatnya Bapak bilang itu sebagai cintaku. Apa maksudnya? Tonton video ini sampai habis. Nah, sekarang kita lihat di kuadran kedua. Kuadran kedua kan kita tahu sudutnya 90 sampai 180. Jadi ada dua cara menentukannya.
bisa jadi 180 kurang alfa, atau bisa juga 90 ditambah alfa. Nah, Bapak membuat ini sebagai yang utamanya, 90 kurang alfa, karena dia jika di sini sin maka di sini sin. Kalau kita pakai 90 tambah alfa, jika dia sin di sini maka di sini akan menjadi cos. Mari kita perhatikan. Nah, sin 180 kurang alfa, maka jika di sini sin maka di sini sin. Kemudian yang kedua, cos 180 kurang alfa sama menjadi min cos. Kenapa pada kuadran kedua itu menjadi min? Nah, itulah ketentuannya. Pada kuadran kedua yang positif hanyalah sin. Nah, nanti bagaimana dengan tangen? Itu juga kita pakai surut ini, jika di sini tan maka di sini tan, tapi dia kuadran kedua yang positif hanyalah sin, maka di sini menjadi min. Nah, kan kotangen lawannya dari tangen juga min. Nanti pada koseken kita tahu bahwa koseken adalah lawannya dari sin. Nah, makanya dia akan menjadi positif di sini ya. Coba kita lihat kalau pakai 90 tambah alfa. 90 tambah alfa kita pakai, jika di sini sin maka di sini menjadi cos. Ingat patokan kita yang positif hanyalah sin. Cuma yang ini kita tinjau, maka dia di sini menjadi positif. Nanti yang di sini ya pasti negatif. Coba kita lihat. Di sini jika cos 90 tambah alfa, maka di sini menjadi min sin. Jadi fokus kita yang positif tuh hanyalah sin yang ini ya. Hanyalah sin yang ini. Ingat kita pakai yang tidak utamanya, yaitu 90 tambah alfa. Kalau kotangen akan menjadi min, atau jika tangen akan menjadi min kotangen. Kemudian kotangen menjadi min tangen. Kalau seken tetap negatif, karena kan seken lawannya dari cos. Yang positif hanyalah sin. Jadi koseken yang ini akan menilai positif. Jadi di sininya lihat. Oke. Dan polanya seperti ini akan selalu sama, makanya Bapak boldkan jika kuadran pertama 0 tambah alfa yang utamanya, kuadran kedua 180 dikurang alfa, kuadran ketiga ya oke. Jadi cuma yang positif hanyalah sin. Jadi Bapak akronimkan cin ya. Nah, kuadran ketiga yang utamanya itu adalah kita pakai 180 ditambah alfa. Kan ada dua cara menentukan nilai sudut pada kuadran ketiga, yaitu 180 tambah alfa atau 270 kurang alfa. Misalnya dari sudut misalnya 210, berarti alfanya kan 30. Atau bisa juga yang ini kita pakai. Kalau kita pakai dia alfanya 60, berarti sudutnya 210. Nah, jika kita pakai ini, sin akan menjadi sin, cos menjadi cos, tan menjadi tan. Kalau kita pakai 270 kurang alfa, sin menjadi cos, cos menjadi sin. Nah, jadi mana lebih mudah aja, mana yang lebih enak. Kita mau yang terbalik atau yang tetap, terserah. Tapi Bapak lebih condong memakai yang tetap aja. Jika jadi sin menjadi sin, maka cos menjadi cos. Nah, seperti ini. Kenapa pada kuadran ketiga ini negatif? Nah, pada kuadran ketiga yang positif hanyalah tan. Oke, coba kita lihat. Cos juga menilai negatif. Nah, tangen menilai positif. Oke. Kenapa alasannya tangen bernilai positif? Kita misalnya buat sudut di sini seperti ini. Oke. Ini kan x negatif dan y negatif. Tentu kan y per x. Nah, di sini min y per min x, maka dia positif. Sama halnya dengan sin. Jadi kita buat di sini misalnya sebuah garis dan di sini sebuah sudut, kan nilai x-nya kan negatif, nilai y-nya positif. Nah, di situ alasannya semuanya ada ya. Untuk tidak perlu kita buktikan, cukup kita hanya tahu konsepnya. Kemudian bagaimana dengan kotangen? Kotangen akan menjadi kotangen karena kotangen lawan dari tangen.
Bagaimana untuk seken? Apakah positif atau negatif? Iya, benar sekali. Maka dia akan menjadi negatif karena cos itu kan lawan dari seken. Dan juga pasti coseken akan menilai negatif juga. Sama halnya untuk ini, untuk kita pakai yang tidak utamanya 270 kurang alfa. Ini sin menjadi min cos, cos menjadi min sin. Nah, di sini nanti tangen. Fokus kita ke tangen. Tangen ikut itu akan menilai positif. Tapi di sini kotangen ya, karena kita pakai sudutnya 270 kurang alfa. Ini juga. Dan di sini negatif, coseken juga negatif. Polanya seperti itu juga untuk kodang keempat. Nah, jadi pada kodang ketiga yang positif hanyalah tangen. Jadi Bapak akronimkan itu ta. Kodang keempat dari sudut 270 sampai 360 itu sudutnya bisa kita pakai 360 kurang alfa atau 270 tambah alfa. Kalau kita pakai 360 kurang alfa, sin menjadi sin, cos menjadi cos. Kalau di sini akan kebalikannya. Jika jadi sin menjadi cos, cos menjadi sin. Oke. Untuk kadang keempat ini, yang positif hanyalah cos. Silakan cari buktiannya sendiri kenapa cosnya positif. Seperti biasa kita buat garis seperti ini. Oke. Kemudian sudutnya kita buat misalnya di sini. Dan nanti Anda akan dapatkan cos ini bernilai positif. Kemudian tangen bernilai negatif, kotangen juga, seken akan bernilai positif karena seken ini adalah lawan dari cos. Dan terakhir adalah coseken bernilai negatif. Nah, kita pakai yang ini 270 tambah alfa. Di sini menjadi dari sin menjadi cos, tapi tandanya tetap min. Nah, cos yang di sini bernilai positif. Sini cos menjadi sin. Ya. Seperti itu polanya. Silakan Anda cermati. Ya, inilah materi kita. Dengan materi ini Anda akan bisa tahu berapa nilai trigonometri yang nilainya lebih dari 90 derajat. Silakan mungkin Anda catat di catatan Anda materi ini. Ini sudah kompleks, jadi kiat untuk menghafalnya mudah. Di sini kodang keempat yang positif hanyalah cos. Jadi Bapak buatkan ku akronimnya untuk mempermudah. Jadi ingat aja, cintaku. Yang positif di sini sin, kodang ketiga ta, yang keempat cos. Ku, cintaku. Ini hanya untuk mempermudah saja. Silakan Anda pause mungkin video ini, kemudian Anda catat materinya. Kemudian kita lihat di contoh soal. Bagaimana contoh soalnya? Tentukanlah nilai eksak dari tangen 135, cos 300, seken 225 dan sin 420. Sangat mudah sekali. Langkah pertama kita harus deteksi dulu 135 itu pada kodang berapa kira-kira? Yaitu terletak pada kodang kedua. Kodang kedua. Berarti kodang kedua kita ingat yang positif hanyalah sin, cin ya. Nah, jadi nanti pasti nilainya negatif. Nah, kita pakai yang utamanya saja. Tangen 135. 180 kurang berapa supaya hasilnya 135? Nah, jadi itu kata kuncinya. 180 dikurang berapa supaya hasilnya 135, yaitu 180 dikurang 45. Ya kan, 145 dikurang 135 adalah tan 135. Jadi kita ambil yang ini saja. Tan 180 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Jadi ini akan menjadi, ingat pada kodang kedua yang positif hanyalah sin. Berarti tangannya bernilai negatif. Jadi kita ambil hanya sudut yang ini saja. Dan tandanya kita buat min. Kalau dia sin pasti positif. Jadi min tan 45 adalah nilainya min 1. Oke, sangat mudah sekali. Yang kedua cos 300. Langkah pertamanya tinggal kita deteksi terlebih dahulu.
berapakah nilai dari cos 300 sudut 300 ini kuadran berapa kira-kira? Oke, kuadran keempat. Ingat, kuadran keempat yang positif adalah apa? Cos. Nah, berarti di sini nanti pasti nilai cos 300 ini bernilai positif. Nah, kita pakai rumus kuadran keempat, sudutnya yang utamanya adalah 360 dikurang alfa. Jadi Bapak anjurkan untuk memakai yang utama saja. Kalau kuadran kedua 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 tambah alfa, kuadran keempat 360 dikurang alfa. Jadi 360 kurang berapa supaya hasilnya 300? Iya, benar sekali, yaitu adalah 360 dikurang 60. Nah, jadi karena cos berada pada kuadran keempat ini bernilai positif, maka di sini akan menjadi ambil saja sudut yang ini. Berarti ini menjadi cos 60. Berapa cos 60? Setengah akar 3 setengah. Ya, jadi Bapak menghafalnya itu setengah akar 3 setengah akar 3 pada yang sudut 60. Ada kok kiat mudahnya menghafal nilai trigonometri. Kemudian secant 225. 225 itu kira-kira kuadran berapa? Iya, benar sekali, secant ini adalah pada 225 ini ada pada kuadran ketiga. Ingat, kuadran ketiga yang positif hanyalah tangen dan kotangen lawannya. Berarti sisanya negatif. Secant berarti pasti negatif karena secant itu adalah lawan dari cos. Nah, pada kuadran ketiga yang utamanya adalah 180 ditambah alfa. 180 tambah berapa supaya hasilnya 225? Yaitu 180 ditambah 45. Jadi karena secant ini bernilai negatif, pasti secant bernilai negatif karena lawan dari cos. Nah, di sini menjadi min ya. Nah, dan nilai dari secant 45, secant 45 lawan dari cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 di 1 per kan, maka dia akan menjadi akar 2. Oke, di sini negatif akar. Sorry, Bapak lupa ngetik di sini min ya. Min akar 2. Oke, dan yang terakhir 420. Nah, bagaimana? Yang kita tahu hanya sampai 360. Tapi di sini 420. Jadi sistemnya trigonometri ini berputar. Kan satu putaran 360. Untuk mencapai ke 420 tambah berapa? 360 tambah berapa? Oke, ditambah 60. Jadi kita terletak pada kuadran pertama. Kuadran pertama bernilai positif, maka ini menjadi sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, jadi misalnya 780 misalnya, berarti sudah 2 kali putaran ditambah dengan 60 terletak pada kuadran ke pertama. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, silakan Anda menjawab soal yang 10 tadi. Untuk menjawab ini silakan Anda buat di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Itu soal yang ini. Ada 10 soal yang akan Anda jawab. Bentar, ini lagi nge-lag. Nah, seperti ini. 10 soal ini Anda wajib menjawabnya di kolom komentar sebagai bukti kehadiran. Berapakah nilai dari 100 sin 135 cos 225 sampai 330? Oke. Semoga video ini bermanfaat. Silakan Anda ulang-ulang. Ingat, konsep mudah menghafalnya hanya dengan mengingat cintaku. Yang positif di kuadran kedua hanyalah sin, kemudian ketiga tangen, dan kuadran keempat adalah cos. Yang utama dari kuadran kedua adalah 180 kurang alfa, kuadran ketiga 180 tambah alfa, dan kuadran keempat yang utamanya adalah 360 dikurang alfa. Itulah kesimpulan kita. Semoga bermanfaat.
Ingat, wajib Anda menjawabnya di kolom komentar sebagai bukti kehadiran.